tentunya netizen Malaysia ikut geram tentang fitnahan bertubi-tubi ini, geng. Itu hari krisis beras, krisis minyak, krisis air. Hai, krisis apa lagi yang kalian dapat dari mana berita hoax itu? Kayak gitu, geng, ya. Sampai orang Indonesia sendiri yang ikut bicara tentang pasal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video. Kenapa ya, geng, ya? Influencer daripada negara Indonesia ini, geng, sebagian, namun tidak semuanya, sebagian ya, geng, ya, suka membuat konten hoax, suka membuat konten seakan-akan Malaysia itu sangat gempar, krisis beras lah, warga di kota-kotanya sepi lah karena gak ada warga Indonesia, dan sekarang malah krisis air. Why the hell? Mana dapat kalian itu? Mana dapat statement? Kalau kalian tidak suka dengan negara Malaysia, kayak gitu, geng, ya, pendam dalam hati kalian. Kalau tidak suka tuh saingi dengan prestasi, bukan saingi dengan membuat konten-konten seakan-akan kalian tuh mengajak warga kita yang gampang-gampang dibodoh-bodohin kayak gitu untuk membenci atau untuk menonton video-video yang hoax ini. Coba kalau warga Malaysia membuat konten seperti itu kepada Indonesia, kalian marah tidak? Pastinya marah. Kayak gitu, geng, ya. Sama juga dengan negara Malaysia, sama juga dengan orang-orang Malaysia. Tentunya marah. Apalagi orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia yang telah mencari nafkah di Malaysia, ya pastinya ada juga sebagian yang tidak terima. Kayak gitu ya, geng, ya. Jadi berpikirlah jangan seakan-akan menjatuhkan negara Malaysia, memfitnah, dan lain sebagainya. Marilah kita saling membutuhkan satu sama lain, geng. Oke, geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa sih? Atau beberapa video akan Ikinya reaction buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kalau kita melihat krisis pangan seperti yang melanda Malaysia, harga beras yang meroket di Malaysia, ya admin rasa makan bergizi gratis, program yang nggak buruk-buruk amat, bos, ya kan? Maaf, komisaris, Pak, maaf. Negeri jiran Malaysia saat ini sedang mengalami krisis pasokan beras. Masalah ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti meningkatnya biaya produksi bagi para petani, kurangnya benih padi bersertifikat, dan cuaca yang tidak menentu. Akibatnya, pasokan beras putih asal Malaysia yang lokal menjadi langka. Ini membuat masyarakat terpaksa harus membeli beras impor yang harganya lebih mahal, sementara para petani lokal kesulitan untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan saking takutnya Malaysia, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Sri Haji Muhammad bin Sabu, ini mantan menannya Malaysia, bersama delegasinya telah menyambangi, datang langsung ke kantor pusat Perum Bulog. Kota-kota besar di Malaysia tiba-tiba jadi sepi. Apanya yang sepi, Bang? Saya mau tanya. Sini kamu datang ke sini. Kuburan di Malaysia ini pun ramai, Bang. Kamu pergi ke Jembatan Saloma, penuh dengan rakyatmu Indonesia dan Bangladesh bercinta. Siap lagi berselfie di sana berdua bercinta. Ini bagi fakta. Mengada. Suka sangat ya buat berita-berita palsu. Yang begini nih yang bikin Malaysia dan Indonesia menjadi panas. Kecubit kamu nanti. Dekil. Malaysia dilanda krisis air. Negara plus 62 kudu hati-hati. Ayo kita wacotin. Panik. Satu Malaysia dilanda panik buying. Mulai dari toko, supermarket, mall diserbu sama 1 juta warga Penang dan Kedahan yang berebut ngeborong air mineral. Emangnya ada apa sih? Jadi, kemarin Malaysia dilanda kepanikan karena bendungan air di Sungai Muda nggak ngalirin air secara optimal. Keran-keran air pada mati. Toko dan restoran pada tutup gara-gara kekurangan air. Bahkan pemerintahnya bilang stok air cuma cukup dipakai warga setempat selama 120 hari. Ini karena ada kerusakan sensor air di bendungan. Kondisi terkini sih udah
diperbaiki dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi tetap pemerintah Malaysia ngehimbau kudu hemat air karena kapasitas air masih minim dan ada ancaman krisis air lagi karena fenomena El Nino panas. Jangan sampai deh air kita ikutan habis. Biar nggak ketinggalan update-nya, mending follow dulu What the Fact. Malaysia tuh krisis air loh, sampai pemerintahnya bilang untuk kurang-kurangin minum air. Loh kok bisa? Kalian kebayang gak sih kalau Indo kekurangan air? Ini tuh terjadi sampai warganya tuh panic buying. Dia beli semua air mineral, 1 juta warga Penang sama Kedah. Karena ya itu kekurangan air bersih. 1, gangguan sistem di sepanjang Sungai Muda. Jadi aliran air tuh mengering. 2, curah hujan juga lagi rendah. Tapi walaupun sebenarnya pulih dalam 24 jam. Tapi banyak penjual makanan tuh kena dampaknya sampai harus tutup warung karena nggak dapat air. Tapi menurut menterinya, ciao, ini cuma bertahan 120 hari. Minta konsumsi dikurangin 20%, jangan boros. Cuma ya, gila juga ya, nggak kebayang kalau misalnya kita krisis air. Kalian ada nggak yang tinggal di Malaysia? Bener nggak sih? Malaysia tuh krisis air loh, sampai pemerintahnya bilang untuk kurang-kurangin minum air. Loh kok bisa? Dari mana sih kalian dapat berita hoax? Perasaan gua di sini nggak pernah tuh krisis air, krisis apa segala macam, nggak pernah. Apatah lagi krisis makanan, krisis minyak segala macam, nggak pernah sama sekali. Heran gua, sampai aja di Konoha itu segala krisis keluar. Kalian dapat beritanya dari mana sih? Ada-ada aja kalian ya. Heran gua. Malaysia tuh krisis air loh, sampai pemerintahnya bilang untuk kurang-kurangin minum air. Loh kok bisa? Kalian Saya baru melihat akaunnya Jack Daniel ini. Adakah Malaysia kekurangan air? Saya mengatakan tidak. Sebab kami ada tempat tadahan air yang cukup banyak. Seperti di Selangor, di Terengganu, di Kelantan, di Melaka, Johor, Negeri Sembilan, di mana lagi, di Perak, di Kedah, kan banyak, Penang. Cuma apabila satu-satu pembangunan itu membangun dengan pesat, perbezaan bandar-bandar baru, perumahan-perumahan baru, dan setiap bangunan-bangunan itu harus dibekalkan dengan air, makanya disinilah timbul permasalahan yang besar. Sebab apa? Pipe-pipe kebanyakan harus diganti. Sebab apa? Tidak dapat menampung tekanan-tekanan yang bakal dialurkan melalui pipe tersebut. Dan dikuatiri pecah. Ya, itu maksud dia. Banyak sistem perpaitan kami ini masih lagi sistem yang lama. Kan bagi setengah negeri macam Kelantan, Kedah, Terengganu. Kedah pun bukan semua tempat. Macam di Penang bukan semua tempat. Yang ada segelintir tempat di mana kawasan itu seperti kampung-kampung yang lama, masih lagi sistem yang lama. Begitu juga di Kelantan, di Selangor, iaitu perpaitan dia sudah memakan masa puluhan tahun, perlu ditukar. Jadi ini akan makan masa. Jadi kalau Jack dia mengatakan kerana bekalan air itu tidak sampai, betul. Tapi kalau mengatakan kekurangan air itu, saya sangkal. Ya. Sila mampir. Kan boleh melawat Tasik Kenyek, antara tasik yang terbesar di Asia Tenggara. Begitu dengan Temenggu Dam, begitu dengan Macap Umbu Melaka, Jus Melaka, Teraci Dam, Talang Dam, itu semua tempat simpanan air. Jadi kami semua di Malaysia ni tak perlu risau. Di Selangor kita ada Kelanggit dan ada terowong tunnel air daripada Pahang alihkan ke Selangor, kan? Jadi tidak ada kegusaran pipe air air itu berkurangan. Cuma perpaitan itu harus diperbaiki daripada masa ke masa. Sebab apa? Tidak dapat menampung tekanan permintaan yang banyak. Di sinilah menjadi masalah bagi kami. Kadang-kadang air itu tidak dapat datang dengan cepat. Mungkin makan masa 2-3 tahun ke depan, mungkin pengaliran pipe itu akan bertambah baik. Jadi Jack Daniel, kalau mengatakan kekurangan air itu salah. Tapi kalau mengatakan sistem perpaitan itu kurang baik, ya, saya akui. Ya, tentunya netizen Malaysia ikut geram tentang fitnahan bertubi-tubi ini, geng. Itu hari krisis beras, krisis minyak, krisis air. Hai, krisis apa lagi yang kalian
Dapat dari mana berita hoax itu? Kayak gitu, geng ya. Sampai orang Indonesia sendiri yang ikut bicara tentang pasal ini. Come on lah, jangan terlalu menanggapi hal-hal yang remeh kayak gitu, geng ya. Karena ini di Malaysia buka apa namanya? Setiap tahunnya tuh ada perbaikan untuk sistem untuk rakyat. Mereka tuh menjaga kesehatan rakyatnya. Nah, lihat sendiri pengakuan daripada orang Malaysia sendiri. Kayak gitu. Dan orang Indonesia sendiri yang berada di Malaysia, di negeri jiran Malaysia yang selalu kalian apa namanya ya, yang selalu kalian gombar-gombarkan berita hoax, yang selalu kalian buat statement yang di luar nurul, di luar kepala kayak gitu ya, yang dangkal, yang membuat netizen Indonesia tuh wah kasihan dan membuat kalian tuh bangga kayak gitu ya, geng ya. Jadi kemulah kayak gitu, geng ya. Kemulah berpikir positif dulu, tanya sama orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia kayak gitu, geng ya. Buat minum, waduh, geng, sampai malu kita kalau dibicarakan sama orang Malaysia sendiri turun tangan kayak gitu, geng. Astagfirullahaladzim. Semoga video ini bermanfaat ya, geng ya. Semoga video ini suka. Dan terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih banyak buat kalian telah menyokong channel ini. Akhirnya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye-bye.